وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Masjid Istiqamah Sepaku Laut yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana pada malam hari ini setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan dari kitab Al-Arba'in fil Ahkam karya Al-Hafidh Al-Mundhiri, maka pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan memulai membahas tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salam. Namun sebelum kita menjelaskan tentang penciptaan Adam alaihi salam, maka ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita ketahui. Permasalahan yang pertama, sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, apakah ada penduduk bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam? Apakah di sana ada makhluk yang lain yang Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka di permukaan bumi? Dalam hal ini, ma'asyarah al-muslimin rahimahullah, tidak diketahui ada nas yang jelas yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula dalam hadis-hadis yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa ada kaum yang mereka dahulu menjadi penduduk bumi sebelum Adam alaihissalam. Namun
ada riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat. Demikian pula para tabi'in yang menerangkan tentang hal ini. Dalam hal ini, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, ada beberapa penukilan dari para ulama salaf. Penukilan yang pertama yaitu pandangan mayoritas dari kalangan para ulama tafsir, dan diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Mereka mengatakan bahwa bumi sebelum Adam alaihi salam menempatinya, dahulu bumi ditempati oleh jin. Dahulu bumi ditempati oleh kaum jin. Mereka adalah makhluk tersendiri, berbeda dengan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari api. Diriwayatkan oleh At-Tabari rahimahullah taala dalam tafsirnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan awwalu man sakana al-ardha al-jinn, bahwa yang pertama yang menempati bumi ini adalah kaum jin. Mereka juga bermasyarakat, mereka juga berkelompok-kelompok. Fa afsadu fiha, maka mereka melakukan pengerusakan di muka bumi. Wa safaku fiha ad-dima wa qatala ba'dhum ba'dha, dan mereka menumpahkan darah, dan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Ini disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa kaum jin mereka sudah menempati terlebih dahulu sebelum Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Hawa. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan pengerusakan. Mereka menumpahkan darah-darah, saling membunuh di antara mereka. Demikian pula yang diriwayatkan oleh At-Tabari dari Ar-Rabi' bin Anas. Beliau mengatakan, "Inna Allaha khalaqal malaikata yawmal arbi'a wa khalaqal jinna yawmal khamis wa khalaqa Adam yawmal jum'ah." Bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat itu pada hari Rabu dan menciptakan jin pada hari Kamis dan menciptakan Adam pada hari Jumat. Fa kafara qaumun minal jin, maka ada sekelompok dari kalangan jin, mereka pun menjadi kafir. Mereka tinggal di muka bumi, mereka melakukan pengerusakan. Fakanatil malaikatu tahbitu ilaihim fil ardi fatuqatiluhum, sehingga para malaikat mereka turun ke bumi untuk memerangi kaum jin yang melakukan pengerusakan itu. Fakanatid dima, sehingga darah-darah tertumpahkan. Wa kana al-fasadu fil ardi, dan kerusakan terjadi di muka bumi. Jadi adanya riwayat-riwayat ini, mereka menetapkan bahwa ada penduduk bumi sebelum diturunkannya Adam alaihissalam, yaitu mereka dari kalangan jin. Dan itu yang zahir dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah, ketika Allah Jalla wa Ala memberitakan kepada para malaikat bahwa beliau akan menciptakan sosok manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Wa idh qulna lil malaikati idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun
fil ardi khalifah. Ketika Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah dalam pandangan sebagian para ulama, ini nanti akan ada pembahasan tersendiri. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud khalifah di sini adalah pengganti kaum, dari kata yakhlufu ba'duhum ba'dha, saling mengganti manusia. Mereka berstatus sebagai khulafa di muka bumi karena mereka silih berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud khalifah di sini adalah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati bumi dan mengatur bumi dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ketika Allah Azza wa Jalla memberitakan kepada para malaikat akan diciptakannya khalifah di muka bumi, apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat, apakah engkau hendak menempatkan di muka bumi ini orang yang akan melakukan pengerusakan dan akan menumpahkan darah-darah, dalam keadaan kami senantiasa bertasbih memuji Engkau ya Allah, menyucikan Engkau ya Allah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi dari ucapan para malaikat menunjukkan bahwa para malaikat ini mengetahui ada kondisi bumi di mana mereka melakukan pengerusakan dan pertumpahan darah. Itu disampaikan oleh malaikat sebelum diciptakannya Adam alaihissalam. Nah, ini menguatkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ar-Rabi' bin Anas dan yang lainnya, menunjukkan bahwa dari ucapan malaikat menunjukkan ada tanda-tanda yang pernah terjadi di muka bumi. Ada kaum yang mereka melakukan pengerusakan. Dan pandangan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula Syekh Al-Fauzan, bahwa ada kaum yang Allah Azza wa Jalla tempatkan mereka di muka bumi sebelum Adam, yaitu mereka dari kalangan jin. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa sebelum diturunkannya Adam alaihissalam ke muka bumi itu tidak ada kehidupan, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, tidak dari kalangan jin dan tidak pula yang lainnya. Sehingga mereka mengatakan bahwa Adam alaihissalam adalah makhluk yang pertama yang menempati bumi. Sebelumnya enggak ada. Dan ini juga disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya dari Abdurrahman bin Zaid, di mana beliau mengatakan qala Allah ta'ala dzikruhu lil malaikah, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikat, inni uridu an akhluqa fil ardi khalqa, sesungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi ini satu makhluk, wa aj'alu fiha khalifah, dan aku menjadikannya sebagai khalifah yang akan mengatur bumi. Wa laysa lillahi yawma idzin illa al malaikah wal ardu laysa fiha khalq, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla ketika itu tidak memiliki makhluk hidup kecuali malaikat, dan permukaan bumi tidak ada makhluk ketika itu.
permukaan bumi tidak ada makhluk ketika itu. Jadi ini yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid, dan ini dikuatkan oleh sebagian para ulama bahwa tidak ada makhluk hidup yang hidup di muka bumi sebelum Adam alaihissalam. Namun sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa yang zahir Allah taala alam, pandangan yang pertama ini lebih mendekati kebenaran, dan itu yang zahir dari ucapan para malaikat, menunjukkan bahwa ada kaum sebelumnya dan mereka itu adalah dari kalangan jin. Ada sebagian para ahli sejarah dan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa dahulu yang menempati bumi ini adalah kaum yang mereka bernama Al-Hinnu. Al-Hinnu ha. Al-Hinnu. Mereka ini adalah kaum yang pertama yang menempati bumi. Al-Hinnu. Ada lagi yang mengatakan Al-Hinnu dan Al-Binnu. Lalu mereka melakukan pengerusakan. Ketika mereka merusak, datanglah jin. Jadi Al-Hinnu, Al-Binnu, kemudian datanglah Al-Jinnu. Jin datang lalu membunuh mereka, memerangi mereka sehingga mereka musnah. Lalu mereka menempati bumi, menggantikan posisi Al-Hinnu dan Al-Binnu itu. Namun tidak diketahui ada riwayat yang sahih tentang hal ini. Tidak diketahui ada riwayat yang sahih tentang perkara ini. Disebutkan pula oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kata beliau, qala katsirun min ulama'i tafsir, bahwa banyak dari kalangan ulama tafsir mereka mengatakan khuliqatil jinnu qabla Adam alaihissalam. Jin telah diciptakan sebelum Adam alaihissalam. Sampai di sini betul. Sebagaimana yang nanti akan kita terangkan bahwa jin diciptakan sebelum Adam. Wa kana qablahum fil ardi al-hinnu wal binnu. Dan sebelum diciptakannya jin di muka bumi ini, yang hidup adalah kaum yang bernama Al-Hinnu dan Al-Binnu. Fasallallahu al-jinna alaihim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus jin lalu menguasai mereka, mengalahkan mereka, faqataluhum. Dan mereka pun membunuh kaum Al-Hinnu dan Al-Binnu itu. Wa ajlauhum anha wa abaduhum minha wa sakanuha ba'dahum. Dan kemudian mereka mengusir kaum Al-Hinnu dan Al-Bin dan membasmi mereka. Lalu jin pun menjadi penghuni bumi setelah Al-Hinnu dan Al-Binnu. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama tafsir. Namun sekali lagi, ma'asyara rahimakumullah, ini membutuhkan riwayat karena ini kaitannya dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu, yang tentunya membutuhkan ada riwayat yang sahih yang menetapkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada lagi sebagian mengatakan bahwa ada kaum sebelumnya yang bernama At-Tammu dan Ar-Rammu. At-Tamm dan Ar-Ram. Mereka mengatakan bahwa At-Tamm dan Ar-Ram ini adalah kaum yang juga mereka sempat menempati bumi sebelum jin datang dan memerangi mereka. Namun berita-berita ini itu datang dari para ahli kisah, para tukang kisah, dari khurafatnya bangsa Persia dan Yunani. Dari khurafatnya cerita-cerita Persia dan Yunani
yang tidak diketahui kebenarannya. Ya sama halnya seperti banyaknya cerita-cerita rakyat yang ada di negeri kita ini, yang tidak ada kejelasan kebenarannya, semuanya khurafat. Semuanya khurafat, kisah maling kundang, kisah tangkuban perahu, kisah candi Sewu, Prambanan, macam-macam itu. Ya, seakan-akan setiap ada sesuatu itu dibuat kisah. Oh, ini kisahnya begini, macam-macam. Nah, itu cerita-cerita rakyat. Maka demikian pula disebutkan oleh At-Tahir bin Ashur dalam At-Tahrir dan At-Tanbir bahwa ini cerita-cerita yang datang dari Yunani, kaum Yunani dan kaum Persia, di mana mereka menceritakan bahwa sebelum tinggalnya manusia di muka bumi ini ada jenis kaum yang mereka disebut At-Tammu dan Ar-Rammu. At-Tammu dan Ar-Rammu. Dan kaum Yunani mereka juga meyakini bahwa dahulu bumi ini itu dipenuhi oleh makhluk yang mereka disebut Titan. Mereka disebut Titan. Mungkin kalimat ini biasa ya, kita dengarkan Titan yang makhluk yang mengerikan. Ya itulah cerita-cerita mereka, pandangan-pandangan mereka. Walhasil ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, yang lebih mendekati apa yang kita sebutkan tadi. Zahir dari ucapan para malaikat menunjukkan bahwa malaikat mengetahui ada yang merusak di muka bumi. Jadi seakan-akan sudah ada cerita sebelumnya, ada kejadian sebelumnya yang diketahui oleh malaikat. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, aku lebih mengetahui daripada kalian. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan disebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa sebelum ditempati Adam, bumi ini ditempati oleh kaum jin. Dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia. Dari apa yang disebutkan oleh Rabi' bin Anas bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan terlebih dahulu malaikat, kemudian jin, kemudian Adam alaihissalam. Allah Jalla wa Ala menciptakannya pada hari Jumat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Wa laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah menciptakan insan, manusia. Yang dimaksud insan di sini adalah manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Dan kata para ulama, mengapa manusia itu disebut insan? Dari al-ins atau al-uns, makhluk yang dia mudah untuk dekat dengan yang lain, makhluk yang bersosial antara satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ada sebagian mengatakan bahwa disebut al-insan dari nisyan, dari kelupaan. Dari kelupaan, pendapat sebagian para ulama. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari solsol. Dari solsol. Apa itu solsol? Kata para ulama, as-solsol at-tin al-yabis, yaitu tanah yang bercampur air yang telah mengering. Ada tanah, ya, ketika dia bercampur air, lalu lama-kelamaan dia mengering, mengeras. Ketika dilempar atau terkena sesuatu, dia akan mengeluarkan
suara, karena kerasnya, tak gitu. Maka itu disebut sol-solah. Sol-sol yaitu tanah yang bercampur air. Min hama'in masnun, dari hama'. Al-hama' yaitu tanah yang bercampur air yang berwarna hitam. Itu disebut at-tin al-aswad, tanah yang telah bercampur air yang berwarna hitam, itu disebut hama'. Masnun yang telah mengalami perubahan. Yang telah mengalami perubahan. Ada sebagian seperti Qatadah, Mujahid mengatakan masnun yaitu al-muntin al-mutaghayyir, yang membusuk ya, yang telah terjadi perubahan dari kondisi sebelumnya. Ya, jadi ini asal penciptaan manusia, diciptakan dari tanah. Tanah yang bercampur air disebut at-tin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan al-jan, yang dimaksud al-jan yaitu jin. Yang dimaksud al-jan adalah jin, yaitu nenek moyangnya jin. Jin yang pertama kali diciptakan, yaitu iblis. Iblis. Kata para ulama, al-jannu itu adalah nama untuk bapaknya jin atau kakek moyangnya jin, disebut al-jan. Sedangkan nama iblis itu adalah kakek moyangnya seluruh syaitan. Kakek moyangnya seluruh syaitan. Artinya kalau disebut iblis itu konotasinya negatif, gitu, menunjukkan buruknya iblis. Dan kalau disebut al-jan, untuk menunjukkan bahwa dia adalah bapak dari seluruh jin, seperti halnya Adam, bapak dari seluruh manusia. Wal janna khalaqnahu min qablu, dan jin kami telah menciptakan sebelum diciptakannya manusia. Kami telah menciptakan jin sebelum diciptakannya manusia. Dari apa jin diciptakan? Min naris samum, dari api yang sangat panas, api yang menyala-nyala, yang apabila mengenai seseorang maka dapat membunuh orang tersebut apabila terkena percikan dari api itu. Alhasil, ma'asyara muslimin rahimakumullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa kaum jin mereka diciptakan sebelum manusia. Iblis telah diciptakan sebelum Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menciptakan para malaikat sebelum Adam. Dan itu yang disebutkan dalam ayat yang telah kita terangkan tadi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabb mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Jadi sebelum diciptakannya Adam, Allah Azza wa Jalla telah menyampaikannya kepada para malaikat. Nah, khalifah, sebagian para ulama mengatakan dia disebut khalifah karena dia menggantikan posisi jin yang telah menempati bumi ini sebelumnya. Jadi seakan-akan dia disebut khalifah, khalifatul jin. Ini pendapat sebagian para ulama yang tadi diriwayatkan dari Ibn Abbas, dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, dikuatkan oleh Syekh Al-Fauzan dan yang lainnya. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada para malaikat, maka mereka mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Para malaikat mengatakan, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan makhluk yang tinggal di muka bumi mereka melakukan pengrusakan dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, wa yasfikud dima, dan mereka menumpahkan darah-darah. Pembunuhan terjadi di antara mereka karena mereka mengetahui hal ini adanya kejadian sebelumnya yang dilakukan oleh kaum jin. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
sesungguhnya aku Maha mengetahui sesuatu yang kalian tidak ketahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang kalian tidak ketahui. Dalam artian tidak semua manusia seperti itu. Di antara hamba-hamba Allah, di antara manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang taat kepada Allah, ada yang beribadah kepada Allah, ada yang diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia dari kalangan para nabi, para waliullah, para ulama, para rasul, para siddiq, orang-orang yang saleh. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Mengapa Allah Jalla wa Ala menempatkan manusia di muka bumi itu? Ada hikmah yang besar yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Walaupun terjadi apa yang disebutkan oleh malaikat, iya, ada yang melakukan kemaksiatan, ada yang membunuh, ada yang melakukan kemungkaran, bahkan ada yang menyekutukan Allah, ada yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat, bahwa di sana ada hikmah yang besar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang-orang yang dicintai dan diridai Allah, adanya orang-orang yang berjihad, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan di dalam al-jannah, di dalam surganya ada 100 tingkat yang Allah siapkan untuk para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati 100 darajah a'addaha Allah Azza wa Jalla lil mujahidin fi sabilillah. Bahwa di dalam surga itu ada 100 tingkat yang Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, tidak mungkin ditegakkan jihad kalau tidak ada musuh untuk diperangi. Jadi ada yang kafir, betul, ada yang musyrik, ada yang menjadi musuh-musuh Allah. Namun di balik itu semua ada hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, adapun kaitannya dengan penciptaan Adam alaihissalam, telah kita terangkan tadi bahwa asal penciptaan Adam adalah tanah. Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab. Perumpamaan Nabi Isa, penciptaan Nabi Isa alaihissalam seperti penciptaan Adam. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam min turab, dari tanah. Ini asal penciptaan manusia, asalnya dari tanah. Lalu kemudian tanah ini pun dicampur dengan air, sehingga disebut tin, at-tinu. At-tin itu artinya tanah yang bercampur air. Lalu kemudian dia menjadi sol-sol, mengeras, dan menjadi hamak masnun, menjadi hitam dan mengalami perubahan. Menjadi hitam, mengalami perubahan, mengeras. Ya, dan ini semua disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam beberapa ayatnya. Oleh karena itu, Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla menerangkan di dalam kitabnya Al-Quran Karim ada beberapa proses tanah yang dengannya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan pertama kali asal penciptaan Adam adalah tanah. Demikian pula dalam firman Allah dalam suratul Hajj, Allah Azza wa Jalla berfirman,
ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai sekalian manusia, apabila kalian masih ragu adanya hari kebangkitan, maka ketahuilah kami pertama kali menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Demikian pula dalam firman Allah yang lain dalam surat Ghafir, huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian pertama kali dari tanah, turab, thumma min nutfah. Kemudian dari setetes mani. Min turab Adam alaihissalam, dari tanah. Adapun nutfah, setetes mani, adalah keturunan Adam alaihissalam. Jadi Adam alaihissalam dari tanah. Istrinya Hawa dari mana? Hawa dari mana? Hah? Tulang rusuk Adam. Dari hubungan di antara keduanya, dari nutfah, setetes mani, dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla setelah menjadikan asal ciptaan atau sumber ciptaan manusia itu dari tanah, lalu kemudian dicampur dengan air, sehingga ketika seorang memegangnya itu lengket gitu kan. Lumpur kalau kita pegang ya dia lengket gitu. Nah, ini yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, inna khalaqnahum min tinin lazib. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, manusia itu, asal penciptanya dari mana? Min tinin lazib. Dari tin. Apa tadi tin? Tanah yang bercampur air. Lazib. Lazib yaitu yang melekat. Kalau dipegang dia melekat. Dan di dalam ayat yang lain, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin wa bada'a khalqal insani min tin. Semuanya disebutkan tentang at-tin. Asal penciptaan manusia, yaitu tanah yang bercampur air. Lalu kemudian tanah itu pun berubah. Ya, berubah menjadi hitam, hana, masnun, mengalami perubahan. Lalu kemudian dia pun mengering. Min salsal, dia menjadi kering, sehingga ketika tanah itu dilempar gitu akan terdengar suara salsalah. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, asal penciptaan manusia pertama Adam alaihissalam. Ma'asyiral ikhwah, mungkin ada yang mengatakan, kenapa tidak sekali diciptakan begitu saja? Ya, kok mengalami proses gitu? Kenapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengatakan kun fayakun tanpa harus melalui proses? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, memang betul Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, maka terjadilah apa yang terjadi. Namun Allah Jalla wa Ala hendak menyampaikan kepada para hamba bahwa segala sesuatu ada sebab akibatnya, dan segala sesuatu ada prosesnya. Jadi ini bentuk pengajaran kepada para hamba. Sama halnya ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin. Allah Jalla wa Ala menciptakan langit dan bumi. Berapa lama? 6 hari. Bukankah Allah Azza wa Jalla mampu untuk menciptakan dalam waktu sekejap? Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Ya. Namun mengapa disebutkan 6 hari? Untuk mengajari para hamba bahwa
Segala sesuatu mengalami proses. Ada prosesnya. Seseorang menjadi kaya, ya dia harus melakukan sebab akibatnya. Ada sebab untuk meraih kekayaan itu. Seorang dari kecil menjadi dewasa, enggak tiba-tiba dari kecil tiba-tiba langsung berjenggot, langsung beruban. Tidak, ada prosesnya. Dan demikian seterusnya. Di dalamnya banyak sekali hikmah. Ada yang kita ketahui dan ada pula yang tidak kita ketahui. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, ya, tentang penciptaan Adam dari tanah, dari tin, li'idhari azimi qadratih, untuk menampakkan keagungan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan kepada para hamba agar kemudian mereka senantiasa memuji Allah, menyanjung Allah Azza wa Jalla. Menciptakan para hamba semuanya melalui proses dan masing-masing ada sumbernya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari api, dan menciptakan manusia dari tanah. Kata para ulama, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan setiap makhluknya dari sumber yang berbeda-beda, yang itu adalah merupakan asal penciptaan mereka, maka itu sesuai dengan kondisi makhluk itu. Itu sesuai dengan kondisi makhluk. Malaikat misalnya diciptakan dari cahaya. Cahaya biasanya identik dengan kebaikan. Iya kan? Sehingga tabiat para malaikat adalah beribadah. Tabiat malaikat senantiasa bertasbih dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat kemaksiatan. Maka seperti itulah kondisi cahaya. Cahaya senantiasa memberi manfaat dan kebaikan. Berbeda halnya dengan syaitan, iblis. Asal penciptaan iblis dari mana? Dari api. Api yang merusak, membakar. Maka seperti itulah syaitan, dari kalangan jin, menebarkan fitnah, menggoda, memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan manusia? Maka asal penciptaan manusia itu dari tanah. Dan kondisi tanah ini kan berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih, ya. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang gembur, ada yang kering. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dalam kondisi mereka juga berbeda-beda. Iya kan? Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit merah, ada yang kuning langsat, sawo matang, ya, sesuai kondisi tanah itu. Karena Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kumpulan berbagai macam jenis tanah. Bukan dari satu jenis tanah, dari kumpulan berbagai macam jenis tanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard." Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dari qabdah. Asal makna qabdah yaitu sesuatu yang diambil dengan tangan itu. Ini qabdah. Apa namanya? Segumpal gitulah, ya. Itu dari qabdah. Dan di antara keistimewaan Adam dari makhluk yang lainnya, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dari tangannya sendiri. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa.
Allah Jalla wa'ala tentu tidak serupa dengan siapapun dari makhluknya. Dari berbagai macam jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Sehingga datanglah faja'a banu Adam, kata Nabi, anak cucu Adam datang ala qadri ard, sesuai kondisi tanah yang dengannya Adam itu diciptakan. Ja'a minhumul ahmar, dari anak cucu Adam ada yang merah kulitnya, wal abyad ada yang putih, wal aswad ada yang hitam, wa baina dzalik, dan ada pula yang di antaranya, yaitu tadi kuning langsat, sawo matang, macam-macam namanya. Was-sahl wal hazn, ada yang sahl, ada yang mudah, ya. Ada yang mudah, sehingga dia mudah dalam bergaul, ya, akhlaknya baik. Ada pula yang hazn, ada yang dari tanah yang kondisinya itu nggak mudah, kasar keras gitu. Sehingga ada pula dari anak manusia yang tabiatnya kasar dan keras. Wal khabithu wat thayyibu wa baina dzalik. Ada yang tanahnya jelek, ada yang tanahnya baik, gembur. Maka demikian pula kondisi anak cucu Adam, ada yang seperti itu keadaannya. Ada yang jahat, tidak punya belas kasihan. Ada pula yang baik, saleh, dan ada pula yang ada di antaranya. Ini semua karena memang asal penciptaan Adam alaihissalam dari berbagai macam jenis tanah tersebut. Saya kira ini ma'asyara al-muslimin rahimahullah yang kita jelaskan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.